pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah dengan menjanjikan proses cepat dan memberikan uang fit sebagai pengikat sebesar 7 juta rupiah. Kemudian barang bukti yang disita di sini ada 1 lembar KTP atas nama Wasina dengan nomor sekian-sekian, kemudian 1 lembar fotokopi akte kelahiran, kemudian 1 buah paspor, 4 buah lembar surat dari Kementerian Luar Negeri RI perihal informasi penanganan kasus WNI atau PMI meninggal dunia di Arab. Jadi korbannya ini ada 2, 1 masih hidup, 1 meninggal dunia. Kemudian untuk barang-barang yang disita dari saksi korban ada 1 buah buku paspor atas nama Ica, kemudian 2 lembar tiket Qatar Airways berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian disita dari tersangka 1 lembar fotokopi kartu tanda penduduk, kemudian 6 buah buku paspor, 3 buah surat perjalanan laksana paspor, kemudian 3 buah buku nikah, 11 buah kartu tanda penduduk, 1 berkas persyaratan pekerja migran Indonesia, 1 buah buku catatan TKW atau PMI. Kemudian kami akan sampaikan untuk kronologisnya. Awalnya sekira bulan Desember 2022, ini saudari pelaku Wasina tindak pidana perdagangan orang ya Indonesia, di Kabupaten Indramayu yang berhasil ditangkap oleh Polres Indramayu, di mana pelaku ini memberangkatkan TKW secara ilegal ke negara Timur Tengah ya. Ada 2 orang yang ia berangkatkan, 1 diantaranya itu meninggal dunia. Tapi diarahkannya ke Arab Saudi. Kemudian korban dan saudari Wasina diberitahu oleh tetangganya diantar ke rumah tersangka, bahwasanya tersangka bisa membantu korban untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian untuk proses ke Singapura sedang sulit, jadi oleh tersangka ditawarkan ke tempat lain. Kemudian setelah berangkat ke Arab Saudi, tersangka menjanjikan gaji sebesar 1.200 dirham. Itu nilainya kalau dirupiahkan sekitar 4 juta rupiah. Kemudian ditambahkan uang fit 7 juta rupiah yang diberikan secara bertahap oleh korban. Diserahkan secara bertahap kepada korban, dinyatakan setelah korban dinyatakan lulus medical check up. Setelah semua tahapan medical check up interview dilaksanakan, korban diserahkan kepada saksi B, yaitu yang merupakan agensi Jakarta. Lalu pada bulan Maret 2023, tersangka memberangkatkan korban dan juga saudari Wasina melalui Bandara Juanda, Surabaya. Setelah 2 bulan mendapatkan majikan dan bekerja di Arab, korban dikembalikan ke agensi dikarenakan korban mengalami sakit gatal-gatal. Jadi karena gatal-gatal dipulangkan oleh majikannya di Arab Saudi. Kemudian yang mana akhirnya korban dipulangkan ke Indonesia pada bulan Mei 2023, sedangkan saudari Wasina masih berada di Arab Saudi, yang mana korban masih berkomunikasi dengan korban yang sudah pulang, bahwasanya dia sering mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Hingga pada bulan April 2023, korban mendapat kabar bahwa saudari Wasina meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Kemudian kami melakukan pencarian terhadap siapa yang memberangkatkan PMI tersebut. Tersangka sempat kabur selama 2 tahun dan akhirnya berhasil kita amankan sampai dengan sekarang. Kemudian kegiatan tindak lanjut melengkapi berkas, berkoordinasi dengan TPU, kemudian melakukan pencarian terhadap saksi B yang tadi saya sebutkan. Demikian, ada yang mau tanyakan? Kita akan dalami Pak. Kita juga melakukan pencarian dari saksi B. Karena untuk sementara secara perorangan yang dilakukan ini. Secara perorangan memberangkatkan korban. Pak Kasat, bisa dijelaskan kembali tadi kronologinya itu gimana Pak? Wawancara. Turun dari bandara itu langsung bertemu dengan majikan. Jadi hanya di Indonesia aja melalui agensinya ini. Jadi perorangan kemudian merekrut
itu kemudian diberangkatkan sampai di sana ketemu dengan majikannya langsung. Berarti agensi yang di Indonesia sendiri belum ketemu apa? Kita sedang melakukan pencarian yang saudara dulu. Itu pun juga kita masih dalami terkait keterlibatan itu. Kita masih belum dalam lagi.